Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 28 Agustus tahun 2022. Judul renungan, Bebas dari Percabulan. Nats Alkitab terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Johnny, nama samaran, adalah seorang anak Tuhan yang giat bekerja. Ia telah berkeluarga dan mempunyai 3 anak yang mulai remaja. Pekerjaannya sebagai teknis IT bisa dikatakan cukup berhasil. Selalu ada proyek dipercayakan padanya. Ia jarang berpergian sendiri keluar kota jika bukan karena pekerjaan. Johnny adalah suami dan ayah yang bertanggung jawab. Orangnya alim, tidak suka neko-neko. Sampai suatu hari di ponselnya ada pesan WhatsApp, tawaran kencan secara daring. Mulanya hanya iseng, mencoba, namun akhirnya menjadi terikat. Wanita kencan daring tersebut telah jadi simpanannya. Konteks tentang percabulan bisa muncul di segala zaman. Begitupun pada era jemaat di Korintus. Paulus dalam suratnya di 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20 memberikan pengajaran tentang bagaimana seharusnya hidup sebagai orang percaya. Jemaat Korintus yang kebanyakan berlatar belakang non-Yahudi banyak dipengaruhi filsafat Yunani. Mereka punya pemahaman yang penting roh telah diselamatkan. Jadi, tubuh tidak begitu penting. Maka, tidaklah menjadi soal jika masih melakukan hal percabulan. Paulus menentang pemahaman demikian. Ia menjelaskan bahwa tubuh kita diciptakan bukan untuk percabulan, tapi untuk Tuhan. Suatu hari, tubuh akan dibangkitkan Tuhan dalam kemuliaan. Paulus menjelaskan bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal dalamnya. Mereka telah dibayar lunas melalui pengorbanan Kristus. Artinya, hidup mereka bukanlah milik mereka sendiri lagi. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuh haruslah menjadi suatu keharusan. Tidak boleh hidup dalam percabulan.
Hari ini kita hidup di zaman digital yang serba canggih. Sumber informasi hampir tidak dapat dibatasi. Sarana berkomunikasi yang tersedia sangat beragam, seperti aplikasi WhatsApp, Line, WeChat, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Jika tidak hati-hati, orang bisa dengan mudah jatuh pada dosa perselingkuhan. Mungkin awalnya bermula dari chat biasa, sampai akhirnya terjerembab di dalamnya. Joni yang saya sebut di awal bermula dari keisengan, menanggapi pesan di kencan daring, berawal dari pertemuan hingga terikat dalam dosa. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk memaknai pengorbanan Kristus dan mengaitkannya dengan menjaga kemurnian anggota tubuh. Darahnya yang mahal telah menjadikan kita milik Allah. Sebagai milik Allah, sudah sepatutnya kita menjaga kekudusan hidup dan menyenangkan Tuhan dengan terus memohon pertolongannya. Jangan lagi berkubang dalam dosa, tapi hiduplah dalam kebenaran. Dulu kita hidup dalam kegelapan, sekarang kita hidup dalam terang Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.